selamat siang. Di sini sudah hadir Mbak Geni, Mbak Kusnul yang akan menyampaikan paparannya, dan kita juga sudah dibershare Mas Gogor. Selamat siang juga Mas Gogor yang nanti akan menjadi moderator. Selamat siang teman-teman semuanya sudah hadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan teman-teman alumni S3 KBM di sini. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan dibersamai oleh Mbak Geni Gustinasari, Dr. Geni Gustinasari, alumni S3 KBM, dan juga Dr. Kusnul Fitriah, Mbak Kusnul, Mbak Fitri, panggilannya bebas saja Mbak Kusnul, Mbak Fitri, merupakan alumni S3 KBM juga. Nanti kita akan diskusi bareng dengan tema negosiasi maskulinitas dalam lanskap budaya populer. Forum kali ini akan dimoderatori oleh Mas Gogor yang nanti akan Mas Gogor juga merupakan alumni dari S3 KBM. Nanti akan diarahkan eventnya, forumnya oleh Mas Gogor seperti apa. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan langsung kepada Mas Gogor selaku moderator untuk memimpin acara pada. Oke, makasih Mbak Irul. Selamat siang teman-teman. Bapak Ibu ada nggak? Bapak Ibu, teman-teman. Perkenalkan nama saya Gogor Bangsa, alumni KBM ya. Nggak terasa udah alumni aja ini. Baik, siang hari ini kita ada di seri pertama Doctoral Research Days yang diselenggarakan oleh Prodi kita tercinta, Prodi KBM, Kajian Budaya dan Media UGM, yang mana nanti kita akan mengupas riset doktoral mutakhir yang lahir dari Prodi kita Kajian Budaya dan Media. Tadi sudah disebutkan, nanti ada dua pemateri, pertama Dr. Geni Gustinasari dan Dr. Kusnul Fitria. Tema hari ini adalah tentang maskulinitas. Saya mungkin mencoba menghubungkan, jangan-jangan karena temanya maskulinitas, terus moderatornya cari yang maskulin gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya tidak seperti sampel penelitian kedua mbak-mbak ini ya. Saya tidak termasuk mereka. Oke, negosiasi maskulinitas dalam lanskap budaya populer ini tema yang sangat seksi, menantang, dan sekaligus sangat dekat dengan keseharian kita. Yang ya tentu saja nanti silahkan kita bahas bersama-sama bagaimana menjadi laki-laki atau menjadi maskulin. Oke, nggak usah berlama-lama, nanti aturannya simpel aja, masing-masing pemateri maksimal 20 menit pemaparan. Nanti kita harapkan akan lebih dinamis, lebih seru lagi dalam forum diskusi, ya, tanya jawab yang waktunya lebih banyak, nanti 50 menit. Baik, saya persilahkan langsung untuk sesi pertama Mbak Geni, ya benar ya? Mbak Geni pertama. Oke, silakan Mbak Geni. Terima kasih Mas Gogor, Mbak Saroh, Mbak Fitri. Saya coba share screen dulu ya. Semoga berhasil. Oke. Sudah berhasil. Sudah Oke, Mbak. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya berterima kasih sekali. Kalau kata Mas Gogor nggak berasa udah jadi alumni. Kalau saya berasa Mas jadi alumninya. Mengingat perjuangannya bersama Mbak Fitri, kita setiap hari harus ke perpus, akhirnya nyampe juga jadi alumni gitu. Oke, saya akan sedikit bercerita, sebenarnya lebih sedikit bercerita tentang disertasi saya mengangkat tema seksualitas dan negosiasi maskulinitas subordinat di dalam film. Jadi hal yang menarik menurut saya adalah
Sebentar, hal yang menarik menurut saya adalah ketika film itu menjadi sebuah ruang reproduksi kekuasaan dan pertarungan ideologis, termasuk dalam konteks gender tentunya dalam hal ini maskulinitas ya, antara maskulinitas hegemonik dan subordinat. Kita bisa melihat bagaimana dominasi struktural itu direpresentasikan di dalam film. Ada kekerasan simbolik yang kemudian mendudukan, kemudian dibiasakan menjadi habitus yang diproduksi melalui banyak banyak elemen teks kah, novel kah, film tentunya yang kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam film kita bisa melihat bagaimana dominasi struktural itu direpresentasikan. Yang laki-laki hegemonik atau yang ideal itu biasanya heteroseksual, fisiknya keren, ganteng, sukses, dan digandrungi wanita. Sementara yang tersubordinatkan itu seringkali itu jadi peneguh maskulinitas yang ideal tadi dan kadang-kadang malah jadi objek olok-olok. Kayak contohnya tokoh Emon dalam catatan si Boy atau tokoh Mamet ya dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, berbicara tentang maskulinitas tentu kita sangat kental berbicara tentang seksualitas ya. Nah, saya tuh tertarik pengen ngelihat konteks penis sebenarnya. Ketika bicara seksualitas, tentu laki-laki akan terkait tentang kinerja penis mereka. Seperti Foucault yang saya kutip bahwa seks adalah wilayah tempat hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan diuji, juga dibatasi dan dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan teratur. Artinya, komponen lain di dalam pembentukan maskulinitas yang ideal bisa saja berubah, tetapi saya melihat bahwa dalam konteks seksualitas itu agak kaku ya, agak baku gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu kayaknya kalau laki-laki ideal itu mungkin berubah dari dulu yang macho berotot, sekarang bisa yang ke arah Korea yang soft masculinity. Tapi kalau untuk kinerja penis itu kayaknya agak kaku. Mungkin karena itu terkait tentang ideologi dan ketumbuhan laki-laki yang berkorelasi dengan citra dan harga diri mereka. Nah, di situ saya melihat bahwa seksualitas itu menjadi poros relasi kuasa, di mana penis itu bukan sekedar organ biologis, tapi simbol dominasi dan simbol virility atau kejantanan laki-laki. That's why laki-laki itu akan terus berusaha untuk membuktikan eh, kinerja penis mereka agar tetap dianggap maskulinitas yang hegemonik atau ideal. Tetapi di film-film kita lihat bahwa ternyata laki-laki yang tersubordinatkan itu tidak hanya laki-laki yang feminin atau homoseksual misalnya. Laki-laki yang heteroseksual yang terlihat secara fisik itu manly, kuat, powerful juga bisa terus subordinatkan dalam konteks kinerja penisnya tadi. Nah, karena itu saya mengambil dua film ini, yaitu film Tespek dan film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Mengapa? Karena dua film ini mengangkat atau mengambil permasalahan seksualitas laki-laki heteroseksual yang kemudian mendudukkan mereka menjadi kelompok yang tersubordinat. Kalau di dalam film Tespek itu menyoroti laki-laki yang infertil atau mandul. Kalau di dalam film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, itu menyoroti laki-laki yang impoten atau tidak bisa ereksi. Nah, jadi kemudian ada dua pertanyaan penelitian di dalam disertasi saya. Yang pertama tentang bagaimana maskulinitas subordinat itu di dalam wacana seksualitas ini direpresentasikan dan bagaimana negosiasi yang terjadi di dalam film tersebut. Kemudian juga bagaimana konteks sosial politik berperan di dalam membangun representasi maskulinitas yang tersubordinatkan. Untuk teori saya menggunakan lumayan banyak sekali ya, ada bahan-bahan bacaan yang mendukung penelitian ini, tapi ada 4 pemikiran yang menurut saya sangat utama. Yang pertama tentunya dari Cornell, bagaimana dia kemudian mendeskripsikan apa itu hegemonik, apa itu subordinat, dan bagaimana itu nanti apakah teraplikasikan ataukah sesuai dengan hasil riset saya di lapangan. Stuart Hall tentunya representasi, Peter Lehman tentang melodramatic penis, dan Graham Turner tentang film social practice. Oke, untuk metode saya memilih menggunakan analisis wacana multimodal dari Kress dan Van Leeuwen. Metodenya ada observasi teks audio visual lewat menonton, mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji. Kemudian analisisnya tetap menggunakan Kress dan Van Leeuwen. Ya. Oke, hasilnya ini lumayan bikin saya pribadi shock. Ternyata yang pertama, maskulinitas subordinat dan seksualitas di film Indonesia.
hal utama yang pertama saya temukan adalah bahwa ternyata jadi jantan itu paksaan bagi laki-laki. Nah, di Indonesia itu jauh lebih kompleks. Kenapa? Kalau di luar negeri kita bisa mungkin bicara tentang ya paling dari suplemen atau medis. Ternyata di Indonesia enggak. Suplemen iya, tapi kita punya pengobatan tradisional, maerot, tongkat madura, apapun lah segala jenisnya yang dipercaya itu sampai sekarang masih bisa berkhasiat untuk meningkatkan kejantanan laki-laki atau performa penis. Dari medis tentu saja ada implan lah, ada operasi, suntikan, dan segala macam. Dan yang menariknya juga saya menemukan bahwa bagaimana kejantanan itu dipaksakan dan diproduksi berkelindan dengan budaya dan agama lewat tradisi sunat. Bagaimana sunat kemudian dianggap sebagai bukan hanya tanda kepatuhan terhadap agama, tapi juga dipercayai atau ditenggarai bisa meningkatkan kemampuan penis laki-laki. Nah, kemudian representasi kejantanan yang diproduksi di dalam film ini saya melihat bagaimana sebenarnya kejantanan itu di era pemerintahan Soeharto dan era setelahnya, gitu ya. Eh, Kalau di kejantanan di era Soeharto yaitu diproduksi melalui kemapanan secara ekonomi, nilai-nilai moral, kemudian kemampuan menaklukkan perempuan dan karakteristik kepahlawanan, militeristik, bapakisme itu yang masih cenderung muncul. Nah, maskulinitas subordinat itu jadi pelengkap, sakit, atau ya menambah kompleksitas narasi. Tapi di era reformasi atau di era setelah pemerintahan Soeharto, itu kita melihat ada keberagaman tema yang juga disertai dengan keberagaman karakter laki-laki. Ya, laki-laki yang tadinya di era pemerintahan Soeharto tidak terlibat di urusan domestik, di era reformasi sudah mulai bergeser. Kemudian yang jantan itu bukan lagi ditunjukkan lewat performa seks, tapi ditunjukkan dari perilaku atau sikap misalnya dingin, angkuh, pendiam gitu. Nah, kemudian maskulinitas subordinatnya juga lebih beragam. Permasalahan utamanya tuh nggak lagi dilihat seperti homoseksual atau feminin, tapi dilihat lagi dari sisi yang lebih lebih kompleks, seperti yang film yang saya teliti ini. Nah, dari film kita bisa melihat dari zaman Soeharto, film-film itu kan dari judulnya saja kita udah tahu bagaimana direpresentasikan dari voice dari apa dari poster dari judul. Kalau reformasi itu udah enggak gitu, dia enggak sepulgar di era pemerintahan setelah Soeharto, itu enggak sepulgar pemerintahan Soeharto. Contohnya seperti ini. Ini film-film yang diproduksi pada masa pemerintahan Soeharto. Dari gambarnya, posternya kita sudah tahu lah ini film yang memang menunjukkan adanya beberapa adegan seksualitas. Bagaimana tubuh terbuka ditampilkan, kemudian dari judul juga kelihatan ya gairah nakal, bisikan nafsu. Nah, tapi kalau di era setelah pemerintahan Soeharto, kejantanan dan representasi penis itu ditampilkan melalui simbol-simbol. Kalau dalam film Tespek yang saya lihat seperti toge, air es, atau otot kekar. Kalau dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas itu ya lewat hewan geoduk yang digambarkan seperti penis yang ereksi atau minyak lintah yang diyakini memiliki khasiat untuk membuat penis lebih maksimal kinerjanya. Nah, kemudian juga saya menemukan bahwa representasi dan negosiasi itu membuat posisi laki-laki heteroseksual yang infertil dan impotensi itu menjadi lian di dalam politik maskulinitas. Di dalam film Tespek misalnya kita lihat Rahmat itu jadi lian karena dia infertil. Nah, di sini posisinya disejajarkan dengan tokoh Sinta yang juga infertil. Nah, dia di sini diidentifikasi sebagai maskulinitas subordinat karena gagal memenuhi standar ayah biologis yang dianggap ideal. Sementara di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Ajo Kawir itu menjadi lian karena dia tidak bisa ereksi. Jadi sejajarkan dengan tokoh Mono Ompong yang mengalami ejakulasi dini. Nah, apa yang saya lihat di sini bahwa kemudian penis itu bukan lagi sekedar organ, tapi penanda kekuasaan. Jadi ketidaksempurnaan kinerja penis itu otomatis saja mendegradasi laki-laki dari posisi yang hegemonik, walaupun dia heteroseksual, dan memaksa mereka untuk keluar dari hierarki atau dari posisi maskulinitas hegemonik tersebut. Nah, kemudian berbicara tentang bentuk-bentuk subordinasi terhadap laki-laki di dalam film itu kita juga ternyata
menghasilkan atau apa yang saya lihat bahwa subordinasi itu nggak bekerja secara tunggal. Penisnya nggak berfungsi, kemudian dia tersubordinasi. Ternyata tidak sesederhana itu. Karena dia berkelindan lagi dengan status ekonomi, pendidikan, dan latar belakang sosial. Saya menemukan bahwa subordinasi untuk latar belakang pendidikan tinggi, ekonomi menengah, dan eh, latar belakang sosial modern ya, kelompok modern itu subordinasinya terjadi di ruang domestik. Nah, opresi ini muncul dari orang-orang terdekat seperti istri misalnya. Sementara di film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, itu dengan latar belakang ya kelompok marginal, pekerja kasar, ekonomi rendah, pendidikan rendah, itu subordinasi terjadi secara sosial. Dia terjadi di ruang publik. Impotensi itu menjadi bahan olok-olokan, kemudian bahkan memicu kekerasan fisik sebagai bentuk mekanisme pertahanan. Nah, kemudian kita berbicara bagaimana setelah mereka tersubordinat, mereka kan negosiasi kan. Nggak mungkin diam aja, udahlah kita jadi subordinat kayak gitu. Mereka melakukan negosiasi dalam konteks seksual ini. Nah, di dalam negosiasi itu ternyata nggak beda lagi kondisi apa yang dinegosiasikan, kepada siapa itu negosiasi ditujukan, aspek apa gitu. Nah, dalam film ini karena saya berbicara tentang kinerja penis, tentunya yang dinegosiasikan adalah seksualitas ya. Nah, aspek-aspek itu juga berbeda tergantung dengan permasalahannya. Misalnya kayak ya tokoh Rahmat di dalam film Tespek, dia menegosiasikan kehadiran anak. Kalau Ajo Kawir itu menegosiasikan lewat fungsi penis. Saya izin menampilkan sedikit potongannya bagaimana mereka mencoba menegosiasikan di tahap awal ya. Nggak ada suaranya, Mbak. Oh, maaf, 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 maaf. Belum masuk ya suaranya. Padahal ini sudah full. Mungkin ini yang di settingan share screen itu ada diklik dimaksimalkan untuk audio itu. Apa settingannya? Sebentar, Mas. Share sound, sorry. Share sound. Jadi di sebelah kanan itu ada kolom apa kotak share sound, nah itu bisa diklik supaya Share setting. mungkin diulang lagi itu apanya share screen-nya. Oke, saya stop share dulu ya. Ya, ya sambil menunggu Mbak Geni, yang lain bersiap-siap menyusun pertanyaan ya nanti ya. Jadi nanti pertanyaan bisa disampaikan langsung, tapi nanti pada setelah setelah pemateri kedua bisa langsung, bisa melalui kolom chat. Bisa nggak, Mbak? Enggak ya, Ada di sebelah kanan tuh ada share sound. audionya sebentar saya cek. Jadi share sound. Jadi biasanya kalau kita mau putar video, kita harus klik share sound. Oh Kemudian gitu. optimize for video sharing itu ada 3, silakan. Ya. Saya coba ulang ya. Ada yang opsi share also sound in this system. Ya, itu diklik. Oke, sebentar. Share sound udah. Oke, saya ulang. Mudah-mudahan berhasil. Oke, saya coba ulang ya. Nggak betul suaranya. Mbak Geni aja yang ngomong Nggak bisa ya? nggak Ya udah keluar deh. suaranya. Ya Oke, weh, oke. Nggak apa-apa. mungkin jelasin aja itu kira-kira dialog Oke. apa. Kayak di dialog ini, di tespek ini, si tokoh Rahmat ini tuh ngasih tahu kalau sebenarnya saya tuh susah loh jadi laki-laki karena saya yang mandul.
dalam kondisi ini saya mandul gitu. Saya nggak bisa ngasih kamu anak. Kalau di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini dia mau ngasih tahu kan aku ngaceng. Terus kalau aku nggak bisa ngaceng, kamu mau ngapain sama laki-laki yang nggak bisa ngaceng gitu. Artinya mereka sebenarnya di dalam proses negosiasi itu mereka mengakui dulu kondisi mereka. Mereka mengakui kelemahannya sebagai tahap awal, kemudian baru kita menegosiasikan. Nah, aspek ini juga menjadi permasalahan yang kemudian ditampilkan. Misalnya dalam konteks film Tespek, si tokoh Rahmat itu meredefinisi afeksi. Jadi dia melakukan negosiasi dengan menggeser narasi pernikahan dari prokreasi ke afeksi. Jadi cinta dan kebersamaan lah itulah yang diangkat, bukannya keberadaan anak gitu. Sementara di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas itu eh, ke apa penis tadi dinegosiasikan melalui substitusi mekanis, misalnya melakukan fingering untuk memenuhi kepuasan istri dan juga praktik hypermaskulinitas lewat perkelahian untuk menutupi kegagalan dia dalam memenuhi fungsi penisnya atau kinerja seksualnya. Kemudian ada maskulinitas dalam dinamika politik seksual. Kita lihat bagaimana pendisiplinan tubuh maskulin dalam wacana seksual. Kalau di dalam film Tespek, karena dia masyarakat urban tentunya lewat medikalisasi dan kapitalisme. Tubuh di sini dijadikan objek komodifikasi industri melalui kesehatan atau melalui praktek-praktek medis untuk apa ya seolah-olah laki-laki itu harus ayo kamu bisa loh untuk jadi jantan lagi gitu. Jadi dia dipaksa untuk membeli lagi loh kejantanan kamu melalui medis gitu. Nah, kemudian sementara itu di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, di sini malah kita melihat bahwa adanya tuntutan budaya yang sangat konstan bahwa fungsi penis itu harga mati dan tidak bisa tergantikan. Artinya mitos-mitos ketubuhan itu direspon eh, dengan sangat keras gitu ya. Dan itu juga dibuktikan tentang melalui kekerasan, kekuatan fisik yang menjadi tolak ukur kejantanan. Dan tentu saja saya juga melihat bahwa ada regulasi negara yang membuat tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan itu kan tunduk dalam konsensus melalui program KB di dalam film ini. Nah, tubuh maskulin itu subordinat dalam politik seksual yang inklusif. Kita bisa melihat bagaimana maskulinitas itu tersubordinasi, tapi tetap dapat ruang dalam politik seksual yang lebih inklusifnya di era reformasi. Ya, di film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, walaupun film ini mengambil settingan pada era apa maksudnya pada era Orde Baru atau era pemerintahan Soeharto, tetapi di sini kita melihat bahwa keragaman atau kemampuan sutradara dan pembuat cerita untuk mengangkat tema yang tadinya sangat tabu untuk ditampilkan di pada masa pemerintahan Soeharto ternyata ditampilkan di era setelah pemerintahan Soeharto. Negara di sini mengintervensi ruang private melalui ideologi ibuisme dan maskulinitas militeristik ya. Dikontrol ketat, negara mengkontrol ketat stabilitasnya, kemudian kerapuhan laki-laki yaitu tabu dan wajib disembunyikan. Itu seperti penyakit atau aib gitu. Sementara di dalam film Tespek itu terjadi desentralisasi. Jadi sensor melonggar, tapi pasar kapitalis mulai hadir, mendikte dengan cara baru. Ya, jadi krisis reproduksi itu kemudian menjadi komoditas medis dan beban psikologis yang dijadikan apa ya alat atau komoditas untuk dijual oleh kelompok kapitalis melalui ini medis. Kemudian progresivitas dalam individualisasi. Nah, ini sebenarnya adalah hasil temuan yang menurut saya juga saya sendiri juga agak miss karena ternyata film-film yang diproduksi di era-era reformasi itu sebenarnya menunjukkan progresivitas dengan lebih terbuka. Dia membahas maskulinitas yang lebih kompleks, tetapi masih mempertahankan apa narasi perjuangan yang sifatnya individual. Artinya tidak ada resistensi struktural dalam film-film ini. Jadi permasalahan penis, permasalahan fungsi atau kinerja seksual itu masih dibebankan kepada personal. Jadi film ini film-film ini tetap aja berorientasi pasar. Jadi narasi yang dipilih itu narasi yang aman, dramatis, yang menjual gitu. Mungkin itu juga terjadi karena mekanisme kontrol terhadap isi film itu membatasi para sinias kita dalam menyampaikan kritik-kritik lebih terbuka. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah representasi tubuh dan subordinasi. Jadi disfungsi seksual itu bukan sekedar persoalan medis, bukan sekedar persoalan kegagalan tubuh,
tapi kegagalan performa yang meruntuhkan posisi tawar laki-laki atau menggeser hierarki mereka dari yang tadinya maskulinitas hegemonik dan kemudian terduduk atau didudukkan menjadi maskulinitas yang tersubordinat. Kemudian negosiasi itu nggak tunggal. Jadi ada banyak layer-layer, ada banyak bentuk-bentuk dan aspek-aspek yang mempengaruhi negosiasi itu. Kan dan saya juga melihat bahwa dalam konteks sosial politik, sinema atau film-film pasca reformasi itu sebenarnya merekam atau melihat pergeseran seksualitas yang secara dieksploitasi secara sosiologis sebagai krisis eksistensial laki-laki yang terjepit antara residu pada masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto dan sekarang pada kapitalisme modern. eh Ya, saya merasa atau saya menemukan bahwa menyadari sekali bahwa riset ini memiliki banyak keterbatasan. Ada perluasan medium yang mungkin nanti teman-teman atau peneliti selanjutnya bisa olah, atau mungkin studi resepsi yang saya juga tertarik melihat sebenarnya tapi mungkin tidak terjangkau oleh saya. Bagaimana sih laki-laki memandang disfungsi seksual itu yang ditampilkan di dalam film seperti itu. Saya rasa dari saya itu saja, Mas Gogor. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi tidak bisa memutarkan video singkatnya. Ya, terima kasih Mbak Geni. Silahkan tepuk tangan sendiri ya. Ya baik, menarik sekali. Bahkan saya nggak kepikir untuk riset yang luar biasa seperti ini. Ya, terima kasih. Waktunya lebih-lebih dikit nggak apa-apa karena baru puncak-puncaknya. Nanti kalau dihentikan nanti jadi nggak asik. Baik, lanjut aja. Sekarang eh, ke sesi kedua bersama Dr. Kusnul Fitria, masih tentang maskulinitas, tapi kali ini dikaitkan dengan fandom. Judul researchnya adalah dari penggemar menjadi idola, ya, representasi diri dan negosiasi maskulinitas pada selebritas mikro fanboy K-pop di Instagram. Oke, terima kasih untuk Mbak Geni. Sekarang langsung ke Mbak Kusnul, silahkan. Baik, terima kasih Pak Gogor. Suara saya kedengeran kan Pak ya? Baik, sip, jelas. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Ah, sip, terlihat kan? Terlihat ya. Em, Baik, saya langsung mulai saja. Oke, ada timernya sudahan. Judul penelitian saya kurang lebih adalah dari penggemar menjadi idola, representasi diri dan negosiasi maskulinitas selebritas makro fanboy di Instagram. Hal yang pertama akan saya omongin di sini adalah, oh sorry, apa sih masalahnya gitu? Kenapa sih harus meneliti ini gitu? Emang ada apa dalamnya gitu? Jadi di Indonesia itu kan masih sangat kental dengan nilai-nilai maskulinitas ya, seperti tadi yang dibilang sama Bu Geni sebelumnya gitu kan. Bagaimana laki-laki terus dipermasalahkan dengan maskulinitas gitu. Begitu juga dalam dengan minat laki-laki terhadap musik K-pop gitu yang sering diasosiasikan dengan stereotip non heteroseksual gitu. Bisa dianggap mereka tuh sebagai menyimpang dari maskulinitas dan lain-lain gitu. Berbagai stigma ya, teman-teman, seperti kemayu, banci, homo, gay, nggak maskulin, aneh, beda dari laki-laki normal, alay. Itu adalah judgement-judgement atau label-label yang diberikan kepada fanboy K-pop gitu. Karena mereka adalah seorang fanboy K-pop. Permasalahan ini pun juga sudah dibahas oleh beberapa media, misalnya ini dari Narasi gitu pernah membahas bagaimana fanboy K-pop itu merespon gitu atau menunjukkan diri mereka gitu. Sebenarnya ada juga beberapa artikel gitu, misalnya dari Kumparan atau dari beberapa media online lainnya lu laki-laki suka sama laki-laki, ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan, bau-bau amis nih gitu. Jadi mereka memilih untuk ya udah hanya saya dan Tuhan yang tahu kalau saya suka K-pop gitu. Walaupun walaupun memang ada beberapa gitu ya yang keluar gitu, mereka yang
saya adalah fanboy K-pop gitu. 4 di antara mereka adalah ada Alpi Sugoi, Kevin, Geral, dan Agu. Mereka berempat adalah subjek penelitian saya di sini. Dan mereka tuh mendapatkan respon yang positif. Ketika mereka menampilkan diri mereka, ketika mereka menunjukkan, hey aku adalah fanboy melalui sosial media mereka, mereka mendapatkan respon positif ini ditunjukkan dengan banyaknya pengikut mereka di Instagram. Entah pengikut terlepas dari itu adalah pengikutnya adalah fangirls atau fanboy juga ya. Tapi kan yang kita lihat adalah akumulasi dari angkanya gitu. Selain itu, mereka juga mendapatkan judgement-judgement. Mereka juga mendapatkan komentar negatif, DM-DM yang berbau apa ya, caci maki, toxic, dan itu semua tidak menghentikan mereka gitu. Mereka malah kayak semangat gitu. Terus dari akumulasi angka tersebut gitu, yang mereka awalnya hanyalah seorang fanboy yang mendapatkan begitu banyak kritikan, mereka bertransformasi. Mereka berubah dari yang awalnya adalah seorang fans biasa, mereka berubah menjadi seorang micro celebrities fanboy. Dan riset question saya adalah bagaimana Alfi dan 3 fanboy lainnya itu merepresentasikan diri mereka sebagai fanboy. Sehingga mereka bisa bertransformasi menjadi selebritis. Riset question yang kedua adalah bagaimana mereka menegosiasikan maskulinitas mereka gitu. Ya, riset ketiga adalah ya apa sih alasan mereka mendorong mereka untuk berperilaku seperti itu? Misalnya kenapa mereka merepresentasikan diri mereka begitu, kenapa mereka melakukan negosiasi seperti itu gitu. Ini adalah sedikit penjabarannya mengenai pertama ngomongin tentang teori. Teori di sini ada banyak konsep yang saya pakai. Yang pertama itu adalah representasi. Representasi ada representasi in social media dan self representasi dari digital culture yang sebenarnya juga saya sedikit mengutip punyanya Jenny Kidd ngomongin tentang social media representation juga gitu. Ada juga negosiasi maskulinitas, ada teori maskulinis hegemonik dan teori performativitasnya Butler, dan ada beberapa konsep maskulinitas juga yang lain kayak soft masculinity, hybrid masculinity, dan lain-lain. Terus di bagian fans sebagai micro celebrities ada 2 teori utama yang saya ambil, yaitu fandom digital dan celebrities mikro. Walaupun ada beberapa juga yang menjadi rujukan saya, kayak punyanya si Jenkins, bapak fandom saya. Terus ada konsep mikro selebritisasi gitu. Tapi secara keseluruhan ada 6 ini yang saya pakai. Metode penelitian saya adalah etnografi digital. Informan saya ada 4 orang, yaitu Alpi Sugoi atau Alfiandi, ada Algo, ada Kevin, dan Geral. Teknik pengumpulan data, saya melakukan observasi langsung pada Instagram mereka. Saya melakukan wawancara, di mana wawancara ini ada yang face to face, ada yang lewat online. Dan studi pustaka. Saya studi pustaka 2 kali, rajin sekali saya. Oke. Teknik penyajian data, data ada 2. Saya sajikan dalam bentuk teks dan gambar. Gambar ini adalah hasil dari screenshotan saya di Instagram mereka atau hasil dari observasi. Selanjutnya ini adalah hasil saya yang pertama, yaitu tentang representasi diri fanboy K-pop, menampilkan diri dan merangkai identitas sebagai fanboy K-pop di Instagram. Hal yang mereka lakukan adalah mereka merepresentasikan diri mereka melalui foto. Foto yang seperti apa? Yang pertama adalah foto delusi dan foto nyata bersama idol. Foto delusi adalah foto hasil manipulasi digital untuk menciptakan kedekatan dengan idola. Itu kayak hal yang common dilakukan oleh fans gitu. Di atas ini adalah contoh foto delusi, di bawah adalah foto nyata. Dan karena mereka terlalu sering membuat foto delusi, ketika mereka menampilkan foto nyata bersama idol, mereka mendapatkan begitu banyak komentar menanyakan keasliannya, meragukan keasliannya, dan lain-lain gitu. Tapi itu semua dianggap sebagai kayak bentuk interaksi mereka gitu. Melalui foto delusi, fanboy K-pop itu membangun narasi diri yang ideal dan kedekatan emosional dengan idol mereka yang kemudian dikonstruksi dengan foto nyata sebagai bukti pengalaman otentik mereka gitu. Selanjutnya adalah dokumentasi aktivitas di mana mengunggah foto dokumen kegiatan seperti menonton film, drama Korea, mereka ikut fan meeting, menonton konser, bukan lagi sekedar momen, melainkan sebuah cara untuk membangun dan menampilkan identitas diri sebagai seorang fanboy K-pop gitu. Jadi kayak ya dia kan nunjukin gitu. Oh, aku bukan seorang fanboy biasa gitu. Aku bukan cuman FOMO gitu, tapi aku juga ikut kok. Aku ikut nonton ini, aku ikut nonton konser dan lain-lain.
Selanjutnya tuh melalui proyeksi diri dengan objek objek K-pop gitu. Dalam budaya K-pop merchandise original ya teman-teman, soalnya kan banyak yang KW gitu. Itu ada apa kastanya sendiri-sendiri gitu. Itu kayak menjadi kayak simbol identitas gitu. Kalau fans sepak bola itu kan kalau punya jersey bahagia banget kan. Wih, punya jersey ini asli original. Nah, itu juga di K-pop. Kalau mereka bilang, "Oh, aku punya light stick yang original versi 1 sampai versi 10." Nah, itu mereka kayak, "Hah, ini adalah kebahagiaanku," gitu. Selanjutnya, mereka melalui busana. Tentu kan sebagai fans itu hal utama yang sering dilakukan adalah kita meng mengimitasi gaya dari idol yang kita suka. Saya suka sama siapa? Saya lihat dia, misalnya saya suka sama Dio. Oh, Dio pakai ini, saya coba deh cari. Saya tiru gaya mereka gitu. Sehingga kayak, tapi gayanya ini bukan gaya yang tabrak lari atau gimana, tapi mereka, si fanboy K-pop ini kayak Alfi dan teman-temannya ini, mereka itu menampilkan diri mereka dengan gaya busana yang ciamik gitu. Jadi orang ketika melihatnya, oke gitu. Jadi keluar Korean style-nya. Selanjutnya mereka juga melakukan representasi melalui video. Videonya juga bukan sekedar video nonton konser atau video mereka lagi apa gitu, tapi mereka benar-benar prepare. Mereka benar-benar prepare membuat video yang menunjukkan bahwa diri mereka itu adalah fanboy. Mereka menunjukkan bahwa melalui video ini saya tahu loh tentang K-pop, saya memiliki banyak pengetahuan tentang mereka gitu. Dan melalui representasi melalui video ini sekaligus cara mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan editing, dalam melakukan apa ya, menciptakan suatu apa ya, satu konten gitu loh. Jadi kayak, oh saya tahu kok sebagai fanboy saya nggak kuper gitu. Sebagai fanboy saya bisa mengedit video dan lain-lain gitu. Yang terakhir adalah melalui buku. Salah satu informan saya, Alpi, itu menulis buku judulnya Fanboy. Isinya adalah kisah-kisah mereka, kisah-kisah dia. Dari awal bagaimana dia suka dengan K-pop sampai sekarang. Enggak sekarang sih, 2024 kayaknya. Kalau sekarang udah, soalnya bukunya tahun 2024 gitu. Dan di sini banyak banget gitu dia menuliskan pengalaman dan lain-lain gitu. Selanjutnya ini adalah proses negosiasi. Saya beri judul gender dan genre di mana fanboy K-pop menegosiasi maskulinitas mereka. Ada 3 cara, sebenarnya lebih dari 3 cara, tapi saya simpelkan menjadi 3 cara gitu. Cara mereka untuk menegosiasikan maskulinitas mereka. Yang pertama itu adalah menegosiasikan maskulinitas melalui konstruksi bentuk tubuh yang ideal. Seperti di awal presentasinya Bu Geni tadi kan juga menyebutkan kan, bagaimana laki-laki itu maskulin itu kalau misalnya berotot tubuhnya itu kan kayak Tomingse itu kan kayak Jerian gitu yang gitu. Selanjutnya menunjukkan heteroseksualitas sama seperti apa yang dibilang Bu Geni tadi kan. Ya udah kalau maskulin itu berhubungan dengan ya perempuan dan laki-laki gitu, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kalau kamu maskulin ya kamu nggak homo ya kamu nunjukin kalau kamu itu hetero gitu. Apalagi di Indonesia kan yang masih sangat apa ya menjunjung tinggi gitu kan. Cara yang ketiga adalah menunjukkan ragam aktivitas. Jadi menunjukkan ragam aktivitas ini maksudnya adalah melalui Instagram mereka, Alfi, Algoy, dan Geral ini menunjukkan aktivitas lain, kegemaran-kegemaran mereka yang lain. Mereka juga menunjukkan kayak mereka tuh pengen bilang gini loh. Ini ya, aku ini adalah orang yang memiliki banyak sisi kehidupan. Jadi kalau kalian menjudgment aku hanya karena satu lapisan diriku ini gitu kan, itu kayak nggak adil banget gitu. Aku punya kok kegemaran yang lain. Kalian mau ngomongin apa? Oh kegemaran, misalnya laki-laki itu kalau maskulin suka sama bola, ya udah. Ada kok mereka menunjukkan mereka suka bola, mereka menunjukkan hal-hal seperti itu. Sehingga intinya bagaimana mereka menegosiasikan maskulinitas mereka yang mereka lakukan adalah alih-alih mau melakukan pemberontakan terhadap nilai maskulinitas hegemonik, fanboy K-pop justru mengadopsi tampilan stereotipikal maskulinitas hegemonik sebagai bentuk maskulinitas mereka. Tuh. Nah,
Buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut gitu ya, bisa klik ITD untuk membuka atau membaca beberapa jurnal yang hasil dari disertasi saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kusnul. Ini waktunya masih 7 menit. Mbak Kusnul mau muterin film tentang fandom atau apa nih? Lumayan loh Oh, 7 menit. enggak Pak, enggak Pak, ini cukup Atau singkat mau aja. nyanyi atau joget-joget apapun. Nggak usah Pak, memang saya ngomongnya singkat aja, soalnya kalau semua Oke, saya masukin, saya takutnya nanti waktunya malah kelamaan, makanya cuma oh gitu ya. inti-inti aja yang saya masukkan. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih Mbak Kusnul. eh Silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan bisa apa namanya raise hand atau nulis di kolom chat. Jadi memang kedua riset ini sama-sama mengupas tentang ya krisis dan apa namanya tarik ulur maskulinitas ya, khususnya di Indonesia. Langsung di sana udah ada Mas Fikri, silahkan langsung open mic aja. Pertanyaannya singkat padat aja ya, karena ini cuma ada dua dua pemateri, jangan jadi pemateri ketiga nanti. Oke, Baik, silahkan. baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Fikri Novian Pratama dari UNS. Saya izin bertanya satu pertanyaan saja. Tadi kan disebutkan tentang maskulinitas. Lalu mungkin saya menunjuk ke dua presentasi dari dua pemateri tadi. Apakah di Indonesia ini tentang maskulinitas itu apakah itu produk dari kapitalisme yang sekarang telah menjamur, dan apakah untuk kedepannya apakah Indonesia akan mengikuti gaya maskulinitas ala Barat atau nanti ada nilai-nilai yang harus dihilangkan dan disesuaikan dengan budaya-budaya yang beredar di masyarakat khususnya pada zaman sekarang ini. Karena saya melihatnya di apa namanya masyarakat sekarang itu ya yang generasi tua itu tetap memegang teguh kalau kamu itu nggak bisa menghasilkan keturunan ya cari cara untuk um, mengadopsi anak begitu sehingga dicapnya itu tidak terkesan mandul atau infertil. Bagaimana menurut kedua narasumber? Terima kasih. Oke, eh langsung ya. Ini ada satu lagi Mbak Pomas ya, ada nih JMH. Saya Silahkan. Mas. Jadi nanti, oh Mbak, ini, oh ini Mbak, Iya emang nama saya agak-agak. oh ini dari kampus ya. Oh ya, Iya Mas. ya. Silahkan pertanyaan. Siapa tahu pertanyaannya hampir mirip. Monggo. Ya, pertanyaan dari saya adalah eh, dari Mbak Jenny dan Mbak Nurul, Mbak Kusnul, karena dengan dulu saya kira Nurul, jadi ya Mbak Kusnul, ini pertama-tama terima kasih banyak, dua dua presentasi hari ini sangat menarik gitu. Nah, di keduanya entah apa ya, tolong kalau bisa diluruskan kalau misalnya saya salah menangkap gitu. Tapi dari kedua presentasi ini saya menangkap bahwa kemudian keduanya ini sepertinya tidak ada eh, apa ya, subjek penelitiannya atau objek penelitiannya, karena film juga seolah-olah tidak ada resistensi gitu, hanya bentuknya negosiasi negosiasi, tidak ada resistensi yang besar gitu, yang mayor, yang misalnya seperti pemberontakan dan lain sebagainya. Kalau menurut kakak-kakak di sini dari hasil penelitian yang dilakukan, kenapa kira-kira ada faktor apa yang kemudian membuat eh, entah para agen di sini, agennya entah dalam film maupun dalam bentuk fanboy ini, kenapa kemudian mereka tidak ada melakukan sebuah pemberontakan besar misalnya, atau yang sepertinya, atau resistensi besar yang hanya negosiasi-negosiasi yang dilakukan gitu. Tapi kenapa nggak berani, dalam tanda kutip, berani untuk dobrak aja deh nilai-nilai dan apa ya, value-value yang sudah ada gitu. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Kita dua penanya dulu biar jawabnya nggak kelamaan. Yang pertama tentang ini kayak mau apa prediksi gitu ya. Bagaimana ke depannya. Yang kedua soal tadi menanyakan kenapa nggak ada resistensi, adanya hanya
negosiasi langsung. Ini kayaknya setelah ini baru ke penanya ketiga dan keempat ya. Kita jawab dulu. Silahkan, mau siapa dulu, Mbak Geni atau Mbak Kusnul? Mbak Nul? Oke, saya dulu, Mbak Fit. Nanti Mbak Fit. Eh, Makasih buat Mas Fikri. Eh, apakah di Indonesia itu maskulinitas adalah produk kapitalisme? Eh, ini apa? Maskulinitas itu bukan dihasilkan dari kapitalisme, tapi kapitalisme kemudian bermain di dalam bagaimana maskulinitas ideal itu dibentuk gitu loh. Jadi dia berkelindan di situ, dia memproduksi kejantanan itu dan dia menjualnya gitu. Tadi yang seperti yang saya bilang, saya kasih contoh. Nah, sekarang tuh lewat suplemen. Kamu kalau nggak ngerokok nggak ganteng. Kalau nggak minum suplemen atau kamu fungsi penismu tidak oke, kamu harus minum suplemen. Ada Maerot atau sunat yang kemudian juga digawang-gawang, dan yang terakhir adalah medis yang memperpanjang ukuran, memperbesar. Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana kapitalisme bekerja ya. Dia memanfaatkan itu. Dan apakah Indonesia ngikut maskulinitas Barat atau Korea? Ini sepertinya Mbak Fit yang paling oke nih ngejawabnya. Karena ini saya ingat saya pernah nanyain ini juga ke Mbak Fit ketika kita belajar di Perpus gitu terkait risetnya Mbak Fit gitu ya. Terus mungkin itu dari saya. Kalau untuk Mbak Saroh, sebenarnya apakah tidak ada resistensi yang sifatnya besar gitu? Eh, Seperti yang saya temukan juga bahwa eh, resistensi itu mungkin ada, tapi karena sifatnya personal, individual, itu jadinya nggak terlihat seperti resistensi. Malah sebenarnya mereka tuh sebenarnya negosiasi secara personal di ruang-ruang yang masih tetap sama. Artinya gini, karena sudah nilai-nilai maskulinitas itu sudah terinternalisasi di dalam diri laki-laki, bahwa mereka akhirnya tunduk kan eh, terhadap apa yang kemudian dianggap sebagai ideal itu. Laki-laki ideal itu apa gitu. Nah, selagi nilai-nilai yang dominan tadi terinternalisasi, maka mereka hanya mampu atau akan memperjuangkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kriteria itu. Ya, misalnya dari segi eh, penghasilan misalnya gitu, ya. Jadi menurut saya sih resistensi yang secara mendobrak sistem patriarkal itu sangat sulit ya. Kenapa tadi? Karena itu tadi nilai-nilainya itu sudah terinternalisasi, kita terhegemoni, kemudian kita mengakui, menerima. Jadi untuk melakukan itu agak susah selagi kita masih menginternalisasi nilai-nilai maskulinitas tradisional tadi. Menurut saya itu Mas Gogor. Baik, eh, terima kasih Mbak Geni untuk kedua penanya. Berikutnya Mbak Kusnul ada bisa menyampaikan responnya. Silahkan. Kalau saya bilang, sudah cukup jawaban Bu Geni sudah mewakili saya, gitu gimana Pak? Nggak diterima ya? Ya nanti kalau kalau begitu habis ini gantian Mbak Kusnul dulu untuk penanya tiga Enggak. empat, saya balik nanti biar biar nggak jawabannya gitu. Nanti ganti Mbak Geni yang ngomong gitu sama gitu ya. Saya hidung gitu, ibit gitu Ya kan. habis ini Tinggal gitu. oke, gimana? Ada Hah? apa memang Ada begitu? Pak, bercanda Pak. Ya Allah Pak, bercanda Ya Pak. enggak benar, nanti saya balik loh. Enggak Pak, jangan Pak. Silakan Mbak Kusnul. Eh, Oke, pertanyaan pertama tadi kan mengenai apakah maskulinitas itu adalah produk dari kapital. Awalnya enggak, tapi lama-kelamaan iya. Jadi sama halnya kayak apa ya? Kayak simbol-simbol seksualitas itu kan awalnya biasa, tapi karena hadirnya beberapa budaya pop kayak film, kayak eh, dan lain-lain itu kan menjadi simbol seks. Gimana saya ngomong? Jadi gini, misalnya kayak kiss deh, ciuman itu kan awalnya kan bukan simbol seksual, tapi karena muncul film, jadi kiss itu menjadi satu simbol seksual. Nah, begitu juga dengan maskulinitas. Awalnya tuh nggak ada yang peduli dengan maskulinitas, tapi karena film hadir dengan apa ya, representasinya gitu, membuat orang kayak, oh dia keren ya gitu. Itu sih kayaknya gitu. Terus kalau ngomongin masalah ikut Barat atau ikut Korea, kita lihat kemana nanti pop culture ini akan berkiblat lagi gitu. Kemarin ketika Barat gitu dengan Hollywoodnya itu sangat hits gitu, kita mengikuti mereka.
Tapi ketika Bollywood dengan Shah Rukh Khan-nya yang hadir gitu, ya kita mengikuti Shah Rukh Khan. Tapi kemarin juga gitu kan, bagaimana dengan Toming Se yang keluar Jerian. Maaf ya, saya sedang nostalgia dengan Jerian, jadi dia terus gitu ya. Jeriannya gitu kan kita menjadikan dia sebagai kiblat kita. Begitu juga nih K-pop gitu. Kenapa K-pop sekarang itu menjadi kiblatnya gitu? Ya karena ada Lee Min Ho dengan tampilannya begitu gitu, dengan Rain yang selalu dengan selalu menunjukkan otot-ototnya, atau dengan Yongbay Big Bang yang tidak pernah pakai baju, dia menunjukkan bodinya gitu. Nah, kita mengikuti itu gitu. Jadi mana itu kita lihat nantinya gitu. Saya nggak bisa memprediksi karena saya bukan 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 anak Indigo ya, saya anak IndiHome gitu. Jadi saya cuma bisa ngeliatnya di sini gitu. Terus kalau tadi dibilangnya ada resistensi, kalau di aku memang nggak ada Mbak. Karena pertama mereka sudah diliankan. Ketika mereka sudah diliankan, terus mereka mereka berbuat sesuatu yang semakin liar, itu akan semakin memperberat posisi mereka. Mereka tuh sudah karena mereka sudah diliankan, jadi mereka pengen mengatakan kalau loh nggak bisa gitu. Aku nggak mau, aku pengen sama seperti kalian gitu. Saya tidak mau dilainkan gitu. K-pop itu sudah menjadi satu kegemaran saya yang membuat saya terlihat berbeda. Jadi saya nggak mau lagi ini menunjukkan kalau saya berbeda. Saya pengen dilihat oh saya itu sama gitu. Jadi memang nggak ada sih, nggak ada resistensi gitu. Walaupun mereka ada yang nggak setuju ya. Misalnya sedikit cerita dari 4 informan saya itu, ketika saya nanyain tentang pendapat mereka tentang labeling-labeling yang diberikan pada mereka, mereka memiliki 3 pendapat yang berbeda. Satu, langsung nggak setuju. Bener-bener kayak, itu nonsens banget, nggak masuk akal. Apa sih hubungannya maskulinitas sama kegemarannya gitu. Saya itu cuma pengen happy kok nonton mereka gitu. Toh mereka juga memberikan nilai yang baik untuk saya. Terus ada satu yang bilang gini, ya, pernyataan itu bisa benar, bisa enggak sih gitu. Kayak, oh laki-laki suka K-pop itu homo. Lah kita nggak tahu dia udah homo duluan sebelum nonton K-pop, atau setelah nonton K-pop dia berubah jadi homo. Kita kan juga harus menanyakan itu gitu. Bukan berarti orang homo nggak boleh nonton K-pop, boleh gitu, terbuka gitu. Terus satu lagi bilang sekedar kayak ya udahlah itu candaan masyarakat aja gitu. Jadi dari mereka pun memiliki persepsi yang berbeda gitu. Sehingga ketika mereka sudah diliankan, mereka langsung menunjukkan pemberontakan yang gimana-gimana kan, mereka akan semakin di underestimate kan, mereka akan semakin dilabelin dengan hal-hal yang tidak-tidak, dan itu yang mereka hindari gitu. Itu sih Pak Gogor kalau di saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Wah, ini. Ini Mas, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari kolom chat. Saya bacakan dulu dari Mbak Rina Sari Kusuma. Nanya ke Mbak Kusnul. Nah, ini Mbak Kusnul nih. Berarti habis ini Mbak Kusnul harus jawab duluan. Biar Mbak Kenny bisa alasan nanti. Eh, dari KBM 25 ini masih imut ya, KBM 25 ya. Kebetulan saya meneliti mengenai penggemar K-pop. Nah, ini pertanyaan teknis nih. Adakah tips untuk mendekati penggemar online agar bersedia menjadi informan? Nah, terima kasih. Lanjut ke Bung Santana Sembiring ya. Ini dua-dua penanya. Silahkan Bung Santana. Siap, terima kasih Mas Gogor selaku moderator. Apakah suara saya kedengaran? Saya ombak Oke, dulu, dengaran oke, ya. baik. Nah, Jelas. pertanyaan saya ini bukan ke hasil ya, dan ini agak lebih spesifik. Saya ingin bertanya kepada Mbak Kusnul. Nah, pertanyaan saya itu adalah soal teorinya, Mbak. Nah, nah, yang saya penasaran gitu ya, kenapa teorinya tadi saya sempat screenshot ini kan Mbak menggunakan apa nih? Self representation in social media, Randberg sama Tunim ya. Nah, pertanyaan saya kenapa dua teori ini dipilih dibanding dengan teori klasik seperti Stuart Hall? Itu satu. Nah, yang kedua, apakah dalam pemilihan ini masuk ke bab 3, Mbak. Yang ke bab 3 itu kan itu tadi metode penelitiannya kan etnografi digital ya. Nah, ini penasaran saya sih, kenapa nggak memilih apa tadi yang kayak seperti yang dilakukan oleh Mbak Geni tadi itu multimodal gitu, ngecek multimodal gitu, apa nama istilahnya gitu ya. Nah, yang ketiga Mbak ya, maaf Mas Bogor saya bertanya ini 3 pertanyaan soal menyambungkan dengan pertanyaan di kolom chat tadi adalah apabila misalnya dari keempat narasumber itu misalnya salah satu nggak bisa, kan tadi kan Mbak bilang tadi sepanjang menyampaikan presentasi itu ada Zoom, ketemu online ataupun ketemu langsung. Nah, apakah itu
Gimana Mbak? Misalnya kalau salah satu nggak bisa, apakah diganti langsung narasumbernya atau tunggu ada jarak waktunya atau gimana? Nah, dari saya itu aja. Saya khusus bertanya ke Mbak Kusnul saja. Mas Gobar. Terima kasih. Oke, terima kasih langsung Mbak Kusnul, biar Mbak Geni bisa alasan nanti. Silakan, Oh, oke, terima kasih. Yang pertama Mbak Rina ya, ya kan Mbak Mbak Rina. Rina. Sebenarnya Mbak saya juga kesusahan Mbak untuk mendapatkan informan ya. Saya butuh waktu hampir setahun. Karena satu posisi mereka kan memang bukan sekedar fanboy ya. Mereka sudah ada manajemen, mereka sudah ada aturan-aturannya gitu. Tapi saya ngejar mereka. Saya sedikit curhat ya. Ini mohon maaf ya kalau ini. Saya sedikit curhat gitu. Saya untuk bisa wawancara sama mereka itu saya itu COVID ya, new normal 1 apa new normal 2 ya. 2022 23-an lah kalau nggak salah. Itu saya pertama ke Jakarta karena ada event mereka. Nggak bisa ketemu karena rame banget. Habis itu ke Surabaya nggak bisa ketemu. Saya ketemu mereka itu malah di acara buku. Namanya Pacar Merah di Solo. Waktu itu kalau nggak salah kan karena si Alfi sama Geral itu kan punya buku. Nah mereka di situ. Ketika mereka jadi narsum, saya langsung apa ya? Saya langsung tembak aja gitu. Saya memperkenalkan diri saya gitu. Setelah acara selesai barulah. Orang yang pertama saya hubungin adalah si Alfi. Saya face to face dengan Alfi. Setelah sama Bang Alfi selesai, saya ngomong, Bang Alfi kenal sama ini kan, boleh nggak minta tolong untuk ngomong gitu kalau saya mau wawancara gitu. Waktu itu si Kevin duluan. Si Kevin itu ternyata karena dia anak psikologi, pendidikannya di psikologi, dan dia sangat aware dengan isu ini, jadi dia tuh kayak dengan senang hati gitu mau gitu. Begitu juga dengan si Ago dan si Gerald. Kalau sama Gerald itu agak susah ya dia agak-agak gimana gitu. Saya kalau sama dia wawancaranya waktu lewat email. Jadi tuh satu email nunggu gitu nggak langsung brus gitu nggak segampang itu. Gitu. Jadi memang kalau saran saya dari sekarang di chief aja Mbak merekanya. Jangan ketika kamu sudah mulai menulis baru kamu nyari mereka. Sebisa mungkin ketika kamu nulis kamu udah chief mereka. Soalnya kalau kita mau ngomongin orang-orang seperti mereka ini agak sulit. Ada regulasinya, ada manajemen, ada segala macam. Dan beruntungnya saya adalah mereka tidak meminta bayaran. Karena ada beberapa teman saya yang meneliti influencer, mereka minta bayaran, minta fee. Per jamnya misalnya kayak, oh kamu mau wawancara saya, berarti per jamnya segini ya. Kalau saya kemana, alhamdulillahnya tidak ada. Gitu. Nah, jadi kalau untuk mempermudah mungkin bisa ini dari sekarang gitu. Terus lanjut untuk yang tadi kenapa saya jawabnya agak ini aja ya Mas, agak apa namanya, agak rancu ya, agak rancu, agak random gitu. Pertama, mengenai narasumber. Mengenai narasumber ini sebenarnya awalnya narasumber saya 5, tapi satu nggak bisa, hanya 4 yang bisa. Terus waktu itu supervisor saya, promotor saya, Mas Budi Irawanto, itu bilang kayak, "Ya udah nggak apa-apa, 4 itu udah cukup gitu." Seperti yang saya bilang tadi, saya cukup struggle untuk achieve mereka berempat gitu. Jadi waktu itu pernah masuk ke semester, saya semesternya 10, jadi semester 6 kalau nggak salah apa 7 gitu, itu saya belum bisa ketemu sama mereka. Mas Budiir langsung bilang gini, Fitri kalau semester ini kamu tidak bisa achieve mereka, yuk kita rombak proposal kamu, kita ganti fokus kamu, kita ganti metode kamu. Gitu. Jadi memang selalu ada alternatif, ada waktu juga kan, karena saya keterbatasan finansial dan keterbatasan waktu ya, jadi saya harus cepat-cepat selesai gitu. Akhirnya kalau nggak salah di semester 7 saya berhasil wawancara sama mereka baruan gitu. Terus kenapa etnografi digital gitu? Karena karena kenapa nggak wacana gitu? Jujur saya tidak begitu paham dengan wacana Mas, saya gitu. Terus menurut saya juga dan saya itu orang lapangan banget gitu. Jadi kalau teks itu kayaknya agak sulit untuk saya. Dan ketika saya ngomongin etnografi digital itu kayak saya bisa lebih dalam gitu loh. Karena metode yang saya lakukan kan saya observasi. Observasinya sampai kapan ya sampai jenuh datanya. Kalau datanya nggak jenuh berarti saya masih terus-terusan gitu. Bisa dibilang saya melakukan observasi itu setahun. Lebih malahan gitu. Terus saya juga bisa wawancara gitu. Misalnya kayak kan nggak semua hal itu lihat ke permukaan kan. Misalnya kayak fotonya begini, kadang kita penasaran kenapa sih dia masang foto kayak gini gitu. Jadi daripada kita mengada-ngada begini begitu, saya nanya langsung ke orangnya, kenapa sih begini gitu. Mereka akan menjawab gitu. Kayak itu sih. Terus kenapa teorinya lebih ke itu ya karena saya milih ke digital sih Mas, digital culture-nya. Saya
kayak lebih pas aja gitu. Soalnya di punyanya Rydberg itu dia kayak apa ya, kayak apa ya namanya, mengkategorisasi gitu loh. Dia tuh sudah membantu. Dia tuh udah punya peta pembantunya. Jadi kalau kamu mau ngelakuin representasi itu kamu lihat ada representasi ini, ada representasi ini, dan ada representasi ini gitu loh. Jadi itu kayak mempermudah saya gitu. Sebenarnya saya pakai SWOT Hall untuk pintu masuknya gitu. Secara keseluruhan gitu. Jadi itu kayak narasumber. Jadi kayak sumber tambahan gitu. Makanya tadi saya studi pustaka sampai 2 kan. Studi pustaka gitu. Jadi kayak ada utama, ada tambahan gitu. Nah, itu aja sih Pak Gogor kalau dari saya. Oke, makasih. Mbak Geni tentunya punya pengalaman sejenis atau langsung alasan kayak Mbak Kusnul tadi. Silakan. Sebenarnya, makasih Mas Gogor. Eh, Sebenarnya saya juga ini kan nyemplung karena dulu S2-nya ngomongin sebenarnya gendernya perempuan, tapi di sini akhirnya nyemplung ke maskulin. Terus nggak pernah sama seperti Mbak Fitri terbiasa riset lapangan. Kali ini coba-coba riset wacana, riset film. Agak keteteran juga, agak sampai agak tepar-tepar juga. Ternyata nonton film kalau terlalu sering tuh jadi enak ya. Sampai hafal itu teksnya. Oh, ini habis ini dia ngapain gitu. Tapi bagi saya itu tantangan tersendiri karena saya belum pernah waktu itu juga dengan para promotor, dengan promotor dan kopromotor sempat saya bisa nggak ya Bu gitu. Ternyata ya dan hmm, cukup khawatir dengan tema yang dipilih sebenarnya karena agak-agak terlalu sensitif tapi why not gitu. Karena ini KBM why not gitu coba aja gitu jadi berani berpikir out of the box sih supaya menantang diri challenge diri ya menurut saya eh, bisa menghasilkan riset yang mungkin bisa setidaknya at least buat kita sendirilah itu menjadi sebuah kebanggaan bisa menghasilkan riset ini. Itu Mas Gogor. Oke, baik. Sebelum ke penanya berikutnya Mas Agusman, saya kok jadi ikut tergoda untuk ngasih sharing ya. Boleh ya? Boleh ya? Wajib ikut berantem boleh kan? KBM boleh lah kalau KBM ya. Boleh bebas kalau KBM. Dikit. Jadi saya punya pengalaman mirip dengan yang ditanyakan dan yang dijawab tadi karena penelitian saya kan online. Maksud saya bukan secara online, tapi eh, saya meneliti desainer grafis online, yang mana eh, kelompok pertama adalah autodidak, yang kelompok kedua itu akademis. Nah, yang akademis ini ternyata susah banget dilacak karena mereka pakai nama samaran kalau di dunia online. Saya lacak, akhirnya saya tiba secara tidak sengaja akhirnya pakai metode snowball. Jadi melacak satu persatu, akhirnya ketemu temennya dan seterusnya. Dan ditambah lagi, kebanyakan dari mereka itu adalah mahasiswa saya. Yang rata-rata itu takut kalau ketemu saya. Jadi mereka itu sembunyi gitu. Kalau ketemu saya takut gitu. Nah itu. Nah ternyata dengan metode snowball sampling ini, akhirnya saya bisa melacak mereka satu persatu. Begitu. Ini sedikit. eh, nah kalau yang otodidak tadi, mereka itu jenuh di wawancara. Karena mereka itu kan sempat populer ya, kemudian banyak diwawancara oleh media dan seterusnya. Nah, tiba saatnya saya wawancara itu mereka udah jenuh dan jawabnya eh, apa namanya ogah-ogahan gitu. Oke, lanjut silahkan Mas Agusman Wahyudi, langsung aja. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Mas? Baik, terdengar baik, termasuk suara latar belakang. Sorry ya Mas ya. Nggak apa-apa, nggak Uh, apa-apa. Perkenalkan nama saya Wahyu dari Magister Ilmu Komunikasi UGM Mas dan Mbak. Sebenarnya saya di sini tuh bukan untuk bertanya tentang disertasinya Mbak Geni dan Mbak Pusno, tapi lebih ke meminta sharing sekaligus mengajak diskusi mengenai paper saya nanti. Rencananya untuk tesis ini Mbak, saya pengen menulis tentang negosiasi maskulinitas pada tokoh perempuan di era kolonial Mbak.
Nah, pertanyaan aku tuh Mbak, kira-kira kalau topik besarnya itu seperti itu, eh, enaknya spesifik ke apa dan pakai teori apa Mbak? Terima kasih. Terima kasih Mas dan Mbak. Makasih. Ini Mbak dua-duanya ya. Nanti bisa jadi pembimbing satu, pembimbing dua. Ini silakan. Pembimbing Boleh, tesis. boleh Mas, kalau kayak gitu Udah boleh. langsung dilamar aja. Jadi Boleh. pembimbing. Soalnya anak didik Mas Budi juga. Oh lah iya cocok itu. Cocok. Ya silakan. Pembimbing satu dulu silakan. Ayo lo kok rebutan. Pembimbing satu kok. Mbak Ken. Oke, Mas Agus, mohon punten, maaf ya. Tadi negosiasi maskulinitas apa Mas kalau boleh diulang? Negosiasi maskulinitas pada tokoh perempuan Mbak di era kolonial. Pada tokoh perempuan? Iya, pada tokoh perempuan di era kolonial. Ini nanti subjeknya apa ya Mas? Film kah atau Eh Sebenarnya sih Mbak awal jadinya kan diskusi. Rencananya sih judul ini tuh Mbak judul yang aku dapat buat masuk UGM ya Mbak. Rencananya aku itu pengen lewat buku Mbak. Ada satu buku yang aku suka judulnya itu The Papi War Mbak karya R.F. Kuang. Tapi aku ngerasa kayak kalau mau pakai multimodal kan agak susah ya kalau buku lebih harusnya ke visual. Nah itu Mbak yang aku kadang menjadi bimbang sekarang itu. Sedangkan semester depan aku tuh harus tulis. Makasih Mbak. aduh, piye iki? Ayo. Negosiasi maskulinitas pada tokoh perempuan. Ini agak mikir jadi negosiasi maskulinitas yang pada tokoh perempuan karena kan saya nggak tahu juga bukunya apa gitu, tapi memang saya mungkin dari metodenya ya atau ini kan banyak analisis wacana yang lain banyak Mas Wahyu. Bisa ada Fairclough, ada Wodak, eh, apa banyak selain multimodal yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana eh, teks itu kemudian menjadi ruang untuk negosiasi tadi. Nah, terus saya kalau dari judulnya saya nggak bisa ngasih masukan apa-apa ya, maksudnya neliti tentang apanya gitu ya Mas ya. Karena kita harus bicara dulu ini yang mau dilihat apanya, what the problemnya, poin yang menjadi kegundahannya kita apa gitu kan. Karena saya juga sebenarnya ketika akhirnya menemukan pasangan disertasi ini atau menemukan disertasi ini juga kan struggle ya dengan judul yang kemudian dirombak-rombak yang tadinya pengen melihat perempuan jadi ngelihat laki-laki ya. Nah, mungkin saya kasih tips saja Mas Wahyu. Se- Seperti yang saya alami dulu ketika di awal kesulitan untuk ini, saya tertarik pengen neliti ini, tapi saya bingung nih nelitinya dari sudut mana gitu ya kan. Apa yang harus segera saya lakukan? Kalau saya sih saranin Mas Wahyu baca dulu, karena kemarin juga Prof. Wening dan Bu Nana ketika saya di dalam kebingungan itu mereka menyarankan baca dulu. Nanti dari membaca riset-riset yang agak-agak mirip, kamu akan ngerti bahwa ini nih yang gap ini nih belum diteliti orang atau gap ini nih yang menarik gitu kan. Nah, menurut saya saran saya mungkin itu yang harus Mas Wahyu lakukan. Terus kalau mengenai metode, saya juga tidak menyarankan multimodal. Mungkin Mas Wahyu bisa menggunakan Fairclough, Wodaka atau Van Dijk. Ya, banyak sekali analisis wacana yang mungkin bisa lebih mengakomodir eh, risetnya nanti. Mungkin itu dari saya, Mas Gugur. Saya nggak terlalu berani berini. Makasih. Besok itu nanti ya. Kalau udah jadi pembimbing. Oke, terima kasih Mbak Geni. Lanjut pembimbing dua. Apa yang bisa saya omongin gitu ya? Saya saya sependapat sama Mbak Geni tadi ya. Kalau ngomongin masalah apa namanya metode, metode itu kan kalau wacana itu kan banyak ya Mas. Mungkin bisa dibaca-baca lagi gitu. Udah dapat pembimbing belum Masnya? Itu kan Mbak ini yang pembimbing. Belum Mbak, sekarang masih Nah, semester kan? 1. Oh, Loh, masih semester 1. Oh, tenang aja Mas, ada Mbak Novi kok di kencang. sana yang jago gitu kok Oh tentang iya, ini gitu. Ya.
Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya nanti kesulitan atau apa, mungkin bisa hubungin. Karena mungkin sekarang belum belum punya pembimbing ya, makanya masih bagaikan apa ya, bagaikan diterjang ombak gitu ya. Jadi kayak masih geol sana, geol sini gitu. Masih kayak main kuda-kudaan di apa namanya, di taman hiburan gitu kan, belum jelas gitu. Tapi nanti kalau udah dapat pembimbing pasti ada kok Mas gitu. Mungkin nanti bisa diomongin di sana aja gitu. Kalau dari saya itu sih, Pak. Karena itu hal yang paling utama gitu. Soalnya kalau dulu Mas Budi Iri itu kalau misalnya saya bimbingan tuh selalu bilang gini, Fit kok kamu setiap ke saya selalu bawa masalah sih gitu. Saya jawab ya kalau saya bawa kabar bahagia ke orang tua Mas. Saya ngomong gitu. Nah dia kayak gitu ya. Ya itulah saya pengen ngomong gitu. Itulah fungsinya pembimbing gitu loh. Mereka adalah tempat kita untuk curhat gitu. Jadi kayak mungkin sekarang memang lagi galau lagi apa tapi nanti enak kok gitu. Itu sih kalau dari saya. Itu sih Pak Gogor. Ya, makasih pembimbing dua, Mbak Husnul Fitria. Ya, lanjut. Mari, silahkan. Ada yang masih mau menyampaikan pertanyaannya? Ya, memang kedua research ini sangat menarik ya. Keduanya eh, ya bicara tentang maskulinitas ya. Tapi kalau saya boleh sedikit memberikan respon ya, Bapak, risetnya Mbak Jenny ini memperlihatkan kita bahwa ya ada sisi gelap dan rapuhnya tubuh maskulin ya. Ketika ia dikurung oleh ekspektasi biologis tradisional dan kontrol institusional. Kemudian Mbak Kusnul ini seperti memberikan angin segar ya atau progresivitas dengan memperlihatkan bagaimana ruang digital dalam hal ini Instagram itu mampu memberikan ruang alternatif bagi laki-laki untuk menegosiasikan kerentanannya. Bahkan di sini mampu mengubah kerentanan tersebut menjadi sebuah popularitas baru ya, atau tadi apa micro celebrity. Ayo langsung silahkan. Masuk moderator yang nanya. Ayo langsung silahkan. Mari. Ya, ada banyak sih. Mas Ayo, Gogor, saya ya, izin bertanya. silahkan Mbak Mary. Halo Mbak Kusni, halo Mbak Geni. Saya mau bertanya ke Mbak Gusnul. Kan apa namanya penelitiannya kan tentang apa di mana fans menjadi seleb mikro ya Mbak. Boleh diceritakan sedikit nggak gimana keempat informan tersebut itu sampai menyandang apa predikat seleb mikronya itu, bagaimana mereka kan tadi ada konten-kontennya itu ya, mereka apa ya ditasbihkan menjadi seleb mikro itu ketika ada indikator apa gitu Mbak. Terima kasih. Oke, langsung rupanya Oh, oke. Terima kasih Mbak Mary. Eh, kalau yang saya itu saya menggunakan indikatornya itu adalah followers ya Mbak. Karena kan saya menggunakan indikator digital. Jadi saya tidak menggunakan apa tradisionalis jalan gitu. Karena mereka adalah apa selebritas baru istilahnya gitu dengan media baru mereka hadir gitu. Dan saya menggunakan indikator digital dilihat dari followers mereka gitu. Jadi ada kok di beberapa situs atau di beberapa buku, di bukunya Kristal Abidin, ya ada di tulisannya Kristal Abidin itu misalnya dia ngomongin, oh yang namanya nano selebritis itu segini loh, yang namanya mikro selebritis itu segini loh, makro selebritis itu segini loh, itu ada standarisasinya gitu loh, minimal misalnya kayak kalau udah 1 juta ke atas itu udah nano gitu, kalau 100.000 atau 10.000 ya kalau nggak 100.000 itu masih yang paling bawah ada namanya apa gitu, kalau mikro selebritis itu kalau nggak salah 500 ribuan gitu. Itu sih Mbak, kalau saya pakainya itu gitu. Jadi kayak melihat, makanya kan kalau kita ngelihat sekarang itu kan banyak kan kayak influencer-influencer yang keblenger gitu. Saya punya followers segini loh, yuk saya bayar pakai ini gitu kan, pakai apa namanya eh, konten gitu kan. Nah itu kan karena mereka sudah merasa oh ini besar gitu ya. Memang karena itu gitu. Popularitas mereka dinilai dari banyaknya followers mereka. Itu sih Mbak kalau saya. oke, menarik. Terima kasih Mbak Husnul. Ini yang
menyentuh temanya Mbak Geni kayaknya nggak berani nih nyentuh, nggak seberani Mbak Geni nih. Saya pun juga nggak berani nyentuh nih, agak gimana gitu. Meskipun kita orang KBM yang eh, ditakdirkan bebas gitu, tapi kok kayaknya hanya Mbak Geni yang berani terus terangnya dia. Ayo silahkan, ini gimana? Ya sambil menunggu yang lain, saya jadi pengen ke Mbak Geni juga nih. Apakah dengan seperti itu ini menunjukkan bahwa atau ini jadi tanda bahwa industri film kita itu sebenarnya masih takut keluar dari selera pasar yang hegemonik gitu, Mbak Geni? Iya Mas, yang saya amati juga seperti itu gitu. Sebenarnya progresivitas baik dari segi tema yang kemudian mulai beragam diangkat ya, tidak hanya dua film ini, banyak lagi film-film yang juga bercerita tentang eh, konteks seksualitas laki-laki yang heteroseksual yang tersubordinat kan juga banyak gitu. Sebenarnya kalau kita tadi bilang Mbak Saro ini nggak resistensi kah gitu. Sebenarnya itu sudah menunjukkan adanya resistensi, mungkin tapi tidak war gitu ya. Nah, tapi kan bahwa mereka juga harus memperhatikan bagaimana eh, regulasi itu kemudian yang masih sangat kontrol yang sangat eh, keras ya terhadap apa yang akan mereka sampaikan para pembuat film atau narasi ini. Contohnya saja misalnya film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas itu malah saya kalau boleh jujur antara novel dengan filmnya itu lebih war novelnya. Dia lebih menunjukkan apa ya warna yang lebih detail yang lebih luar biasa ketika bagaimana maskulinitas itu kemudian tersubordinatkan, bagaimana dia berjuang, dan bagaimana kemudian yang menarik ketika saya mengatakan bahwa ya ternyata para pembuat film juga masih bicara pasar dan masih main aman gitu. Karena pada akhir film kan atau akhir novel itu dua-duanya kan dipulihkan di Tespek ya mereka tidak jadi cerai dan anak akhirnya diadakan lewat proses adopsi. Sementara di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ya penisnya Ajo Kawir diceritakan kembali ereksi. Artinya ada ketertundukan eh, terhadap nilai-nilai maskulinitas itu sendiri. Itu menurut saya ya Mas Gun. Jadi nggak jadi nggak jadi anu ya, tetap aja balik lagi ke selera pasar ya. Betul, gak jadi Ya resisten. nggak jadi resisten gitu kan. Ya asiknya di mana kan? Oke, ya memang bagaimanapun juga keuntungan pasar nggak bisa ditolak ya. Betul, betul, Oke, betul. ayo siapa meneh ki? Ya, ini kayaknya meskipun orang KBM tapi masih terhegemoni nih, nggak berani nyentuh temanya Mbak Jenny nih. Di apa anu Mbak Jenny? Mitos kejantanan tradisional itu justru lebih opresif ya. Betul, betul, betul. Logis laki-laki dibandingkan pendekatan medis modern misalnya. Ya benar. Dan itu apa ya dianggap masih sangat kuat karena dia bekerja dalam ruang yang bisu. Nah, kalau medis itu kan kita prosedur mendaftar dulu, ketemu ini, nanti ada rekapannya. Kalau ke Maerot kan nggak perlu pakai daftar, nggak ada catatan, langsung datang sudah ngerti. Gitu Mas Gugul. Terus sekarang pakai BPJS loh ini. Iya kan? Oh, gitu ya. Ayo, ini kita masih punya cukup banyak. Oh iya, ini ada dari S3 Kajian Budaya dan Media. Ini siapa nih? Ya, silahkan. Oh, maaf, maaf Mas, itu sebenarnya saya. Tapi karena Oh, loh, ini gimana tadi apa maaf? namanya eh Dua agak akun. Oh, dua akun. Ya, saya silahkan. pegang dua Nggak device di apa-apa, nggak kanan kiri apa-apa. kanan kiri. Boleh. Ya, saya tuh akhirnya jadi penasaran ini Mas. Eh kan ini ketika mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk saya yang pengen sekolah lagi gitu karena kebetulan belum sampai level S3 gitu. Nah, kalau dari kakak-kakak ini, dari Mbak Geni, dari Mbak Kusnul, bahkan mungkin dari Mas Bogor juga gitu. Apa yang kemudian
membuat Mbak Mbak ini mengangkat isu yang ini gitu. Misalnya tentang maskulinitas ini, bagaimana kemudian ini nih mau dilihatnya seperti apa? Apa sih sebenarnya yang kemudian membuat kayak dorongan, ah ini aja deh yang diteliti gitu. Karena kan kalau di KBM saking apa aja bisa diteliti itu rasanya kayak semua hal itu menjadi menarik gitu Mbak. Kalau ini pengalaman pribadi saya gitu rasanya kayak kayak A, B, C, D, E sampai Z itu semua menarik terus akhirnya jadi bingung mau meneliti yang mana gitu. Nah, ketika sudah mengerucutkan pilihan ini aja yang diteliti dengan tema maskulinitas ada sesuatu yang mungkin masih sangat tabu juga di masyarakat gitu. Eh, apa yang kemudian mendorong Mbak Geni dan Mbak Kusnul untuk memilih tema ini? Gitu sih. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Langsung aja. Ini tips untuk memilih tema riset. Silahkan Mbak Kenny, kemudian Mbak. Oh, kalau saya terus terang kan di awal tuh Mbak Sarah pengennya tetap konsisten meneliti perempuan ya, karena riset sebelumnya. Terus, nah kebetulan sedikit cerita waktu di awal saya S2 itu meneliti tentang fenomenologi, fenomena perempuan pelaku pembunuhan. Jadi ketika saya ngajukan riset tentang perempuan lagi, kemudian saya ingat Prof. Hening tuh ngomong lah riset S2-nya, oke, kenapa riset S3-nya kayaknya terkesan biasa gitu. Jadi saya memikirkan sesuatu yang luar biasa yang kayaknya ini nggak akan terbantah gitu. Nah kemudian diskusi dengan pembimbing, kemudian saya bilang saya baru habis selesai baca sebuah artikel yang mengatakan film yang bercerita tentang laki-laki ini, laki-laki yang impoten. Nah, kemudian saya baca novelnya dan saya tertarik untuk meneliti. Nah, awalnya saya tertarik meneliti tentang maskulinitas hegemonik. Terus Bu Nana dan Prof. Uning nantang. Nah, ini kan udah banyak ya maskulinitas hegemonik. Nggak pengen meneliti sesuatu yang lain dari yang lain gitu. Nah, kalau kita bicara maskulinitas subordinat di dalam film itu kebetulan ya berbicara tentang seksualitas. Jadi kenapa apa yang membuat saya akhirnya udah deh pilih ini aja? Sejujur-jujurnya saya merasa kalau saya milih ini nggak mungkin ditolak judulnya satu ya. Kedua saya ngerasa juga ini saya nggak ada pesaing nih yang mau neliti tentang penis nih. Jadi saya sendirian aja nih gitu. Dan menurut saya itu kayak dan tantangan juga buat diri saya bisa nggak ya di tengah stigma masyarakat tentang ya ini kok ya perempuan ngomongin penis gitu gimana sih gitu kan. Nah jadi saya juga mau menjawab itu tentang oh, saya bisa kok ngomongin penis ya walaupun akhir-akhirnya nanti setelah lulus teman-teman saya ngeledekin saya sebagai dokter penis tapi ya saya agak agak ya sudahlah gitu. Jadi intinya sih saya merasa mencari sesuatu yang rasanya tidak mungkin ditolak judulnya dan tidak ada pesaing di tema ini gitu. Mungkin itu Mbak Sarah. Ya, termasuk ini menarik sekali. Oh, berani kalau saya bilang ambil tema-tema yang di luar kenyamanan. Langsung, Mbak Kusnul, ini tipsnya bagaimana? Saya lagi mikir saya mau jawab apa gitu ya. Kalau saya mau jawab kok jawabannya ntar sama gitu kan. Kalau kalau di saya eh, kedekatan sih Mbak, kedekatan dengan diri kita gitu. Hal-hal yang kita sukai kan itu kan dekat dengan kita. Nah, ketika kita dekat dengan itu, kita akan tahu masalah-masalah di situ apa gitu. Sedikit cerita, saya S2 itu meneliti tentang haters K-pop. Wah, itu energinya habis gitu. Karena masuk ke berbagai forum, masuk ke berbagai apa ya, berbagai komunitas-komunitas online offline K-pop gitu, itu kan jadi tahu gitu isu-isunya gitu. Terus mereka memang pertama yang saya liatin adalah lah kenapa kok perempuan semua di sini gitu. Terus habis itu saya baca artikel, artikel tuh tulisan awalnya tuh gini, kalau jadi eh laki-laki kalau suka K-pop itu kalau nggak gay ya kemayu. Ada artikel judulnya kayak gitu. Saya terus kenapa? Emang kenapa gitu kan? Jadi kayak bertanya, nah emang kenapa kalau laki-laki suka K-pop gitu? Maka dia tuh kayak lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Oh begitu ternyata gitu. Kalau dari saya itu sih Mbak hal yang dekat dengan kita dan kita sukai gitu. Kan kalau hal yang dekat dengan kita dan kita sukai, mau nggak mau kita harus menyelesaikan biar kita nggak enek sama dia gitu. Nah kalau tadi misalnya Bu Geni dibilang dokter penis, kalau saya adalah dokter PR K-pop. Karena
Ya, saya sangat apa ya, sangat merayakan gitu kan, merayakan ke K-popan ini gitu. Sampai waktu di ruang sidang ingat banget itu Miss Dike bilang kayak kamu tuh PR banget ya, dibilang gitu. Oh iya gitu. Makanya itu sih Mbak gitu. Kayak kalau saya itu sih pilih dengan yang dekat dan yang disukai gitu. Nanti kita bisa paham dengan semuanya gitu. Nanti mungkin masalahnya hanyalah kedekatan itu akan membuat kita nggak bisa misahin diri gitu. Soalnya kalau saya sama Mas Budi itu selalu dibilang kayak ayo dong pisahin diri kamu sebagai peneliti dan kamu sebagai yang suka K-pop. Jangan jangan ini banget gitu loh. Jangan membela mereka mati-matian gitu. Kamu temukan juga loh celah mereka tuh di mana gitu. Pisahkan diri kamu sebagai Fitri sebagai pencinta K-pop dan Kusnul sebagai peneliti gitu. Itu sih Mbak kalau dari saya. Oke, menarik sekali Mbak Kusnul. Ya saya jadi ikut pengen komentari juga sih. Kalau dari pengalaman saya juga hampir sama dengan Mbak Kusnul. Saya sendiri desainer grafis, memang latar belakang saya sekolah desain grafis, sekolah seni rupa ya. Kebetulan yang menjadi objek penelitian saya tentang desainer grafis, dan ini saya jaga terus dari semenjak tugas-tugas di mata kuliah teori itu, saya selalu menjaga temanya selalu itu terus. Bukan karena nggak suka yang lain, tapi memang saya itu dunia saya gitu. Jadi mungkin saya bisa menyarankan untuk mereka yang mau ambil tema-tema penelitian, mungkin bisa mulai dari sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Nah, biasanya kalau kita sudah cinta, sudah suka, itu biasanya udah setengah setengah jalan kita lampaui gitu. Tinggal kita mau ambil apa, mau 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 di sisi apanya dan seterusnya. Yang kita cintai ini tadi, berarti Mbak Geni tadi yang dicintai apa ya tadi ya? Jadi dokter kulit dan kelamin gitu. Oke, itu sih itu mungkin dari sisi saya ya, yang kita cintai, kita suka, ya kita jalani terus aja. Ayo, masih ada waktu dikit. Saya boleh bertanya, Mas Masa? Gogor? Mbak Elo. Ini ada Selamat sore. dokter baru. Iya, saya wisudanya bareng Mbak Geni. Oh iya, deh. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Mas Gogor. Saya mau bertanya ke dua narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama ke Mbak Kusnul dulu. Mbak, boleh nggak share apa tantangannya ketika melakukan etnografi digital ya? Saya nggak tahu apakah ini penelitian pertama Mbak Kusnul tentang etnografi atau enggak, tapi mungkin ada beberapa hal yang sekiranya bisa jadi mungkin tips-tips gitu ya, yang perlu kita perhatikan ketika meneliti etnografi digital, mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan penelitian di sini. Terus pertanyaan yang kedua, ini buat kedua peneliti, Mbak Kusnul sama Mbak Geni, em, kan meneliti mengenai maskulinitas ya, sementara Mbak Kusnul sama Mbak Geni juga peneliti perempuan gitu. Tantangannya apa sih Mbak? Atau apa sih yang susah ketika mau meneliti maskulinitas dari sisi peneliti perempuan? Kira-kira itu aja sih dari saya, Mas Gogor. Terima kasih. Silahkan langsung. Siapa tadi yang disebut pertama ya, Mbak? Silahkan. Pak, saya Pak atau Mbak Geni duluan? Sama aja lah. Oke, ya saya duluan gitu. Halo Mbak Elok gitu. Em, Kalau tadi ngomongin tentang sebenarnya kalau di yang sebenarnya penelitian etnografi itu yang digital, hal yang benar-benar harus banget dipersiapkan itu adalah ketelatenan. Harus benar-benar kayak apa ya, betah gitu loh ngikutin mereka, setiap gerak mereka, setiap postingan terbaru mereka itu jangan sampai meleng gitu. Saya tuh ketika melakukan penelitian ini tuh bener-bener kayak scroll 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 sampai ke bawah, meskipun itu ada berapa puluh ribu unggahan itu tetap aja saya scroll scroll sampai bawah gitu. Dan terkadang kalau kita nggak cepet dokumentasi, data itu hilang gitu. Soalnya
penelitian saya yang paling menguras tenaga sampai saya stres dulu, sampai saya dibilang sama pembimbing saya adalah, Fit, tinggalkan dulu semuanya seminggu. Itu ketika saya neliti tesis. Tesis saya kan ngomongin tentang haters K-pop kan. Wah, di situ data saya selalu hilang. Apa sih namanya, akun Instagramnya tuh hilang muncul, terus dari grup itu ya, saya masuk ke grup, di kick, masuk lagi, di kick lagi, masuk lagi, di kick lagi gitu. Jadi ya intinya ya itu ketelatenan kita, pantang menyerahnya kita gitu, kayak ya kita harus teliti gitu, melihat celah-celah yang ada gitu. Apalagi saya dulu pernah berantem sama co-promotor saya gitu, Mbak Wiwi, itu mengenai data. Karena semua data itu mau saya masukin gitu. Karena hasil dari, nggak tahu ya, ini saya aja atau teman-teman juga merasakan kalau hasil penelitian itu kayak semuanya penting. Kayaknya harus masuk, ini harus masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk gitu. Sampai saya ada di fase yang Mbak Wiwi itu bilang kayak, ya Allah, anak ini keras kepalanya gitu. Kayak, coba deh kamu renungkan dulu. Itu kayaknya nggak penting. Hapus, ganti ini. Ini terlalu masuk, ini gitu kan, sampai di fase gontok-gontokan gitu kan. Jadi kayak itu juga penting gitu untuk kita ngeliat kayak, ini penting nggak sih, ini penting nggak sih gitu. Itu sih. Terus kalau tadi kayak sebagai peneliti perempuan, ya mungkin bagaimana menulis hasilnya sih Mbak, kalau saya bertabrakan nggak dengan idealisme, kan saya sebagai seorang perempuan kan juga memiliki imajinasi saya tentang laki-laki kan. Nah, saya jangan sampai hasil saya itu mengarahkan saya ke situ gitu loh. Saya pengen kayak, ya walaupun objektif itu nggak ada ya gitu. Tapi ya jangan 100% lah, paling nggak 80% gitu. Kan hasil penelitian itu juga ada kita memilih kan, tadi kita milah-milah data gitu. Kalau saya kesulitannya kemarin itu adalah yaitu memilih datanya untuk kayak, lah kok kayak gini banget, ini nanti begini, nanti gue lah, kamu harus apa, kalau kata Mas Budi itu harus memisahkan dirimu gitu loh, jangan terlalu into the mereka gitu. Jadi hasilnya nanti nggak begitu netral, walaupun nggak netral tapi setidaknya tuh ya 80% aja loh kamu ikaninya gitu, ada 20% tuh yang masuk atau gimana gitu. Kalau di saya itu sih Mbak, karena saya sudah punya imajinasi tentang mereka sih. Itu sih kalau saya gitu. Oke, terima kasih Mbak Kenny. Terima kasih Mbak Elo. Apa apa tantangan meneliti tentang maskulinitas dari sisi perempuan. Mungkin karena kita sebenarnya sudah punya gambaran ya, tentang bagaimana sih kok kayaknya jadi laki-laki tuh enak gitu loh. Sebelum saya neliti tentang maskulinitas, kok kayaknya laki-laki tuh privilege-nya banyak ya gitu. Karena ngelihat bagaimana di kehidupan kita perempuan diposisikan menjadi subjek, menjadi objek. Kemudian ketika kita masuk atau saya masuk meneliti tentang maskulinitas adalah mungkin yang banyak membantu untuk merubah perspektif saya tentang maskulinitas itu adalah dari bacaan-bacaan yang memang saya baca dulu di awal, cukup banyak baca di awal untuk membantu. Karena kan saya bilang tadi saya dari nol nih tentang maskulinitas, saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya perlu mengisi dulu tangki-tangki ini saya, knowledge saya tentang apa itu sih laki-laki gitu. Jadi banyak ada beberapa buku yang sangat memorable menurut saya, bahwa akhirnya saya sampai pada kesimpulan, oh ternyata jadi laki-laki itu nggak gampang ya gitu loh. Ternyata untuk mencapai privilege itu nggak semudah itu. Toh kamu jadi lahir jadi laki-laki nggak segampang itu gitu. Nah, itu membuat saya akhirnya kesininya gitu, jadi punya sedikit empati terhadap eh, laki-laki gitu. Berat loh jadi laki-laki. Jadi kalau sudut pandang dan cara saya menilai permasalahan dalam konteks gender itu sekarang mudah-mudahan sudah dari dua belah sisi, tidak tidak satu sisi lagi gitu. Terus tantangan-tantangannya ya itu tadi membaca, apalagi tema atau topik seksualitas yang saya pilih ini kan cukup ini ya, di awal-awal saya memang agak gumoh baca artikel-artikel tentang penis-penis ini gitu. Terus tapi kemudian saya menemukan layer-layer, oh ya ini menarik. Kemudian bagaimana itu tadi ternyata laki-laki itu juga memiliki problemnya. Beda daerah, beda lokasi, beda negara, beda budaya, beda politik, itu laki-laki juga eh, diperlakukan berbeda gitu. Makanya saya tantangannya apa ya? Mencoba memblank-kan atau mengosongkan asumsi-asumsi yang sebelumnya ada tentang laki-laki, kemudian memasukkan eh, materi-materi baru atau bahan-bahan baru, dan memang mulai dari nol. Itu memang PR saya sih agak berat, itu saya merasanya di bacaan gitu. Eh, memang dari nol, jadi membaca dari awal gitu. Itu sih Mas Gogor, Mbak Elo. Ya, baik. Memang kalau kita nggak baca, memang kita seperti orang yang nggak punya arah sih memang kalau saya.
Oke. Ini udah 2:30. Saya tak sampai jam berapa ya? 2:30 ya? Sampai 2:30, Mas. Kita sudah Loh, lewat 5 menit, Kak. wah, 5 menit. oke, nggak terasa udah 2:30. Padahal baru asik-asiknya nih. Mungkin besok jangan cuma 1,5 jam loh, kurang ya. Baru asik-asiknya terus pulang loh, nggak asik ini. Oke, baik. Sayang sekali udah habis waktunya. Padahal lagi asik-asiknya. Jadi melalui besok 3 jam. Wis, nek perlu rasa nggo bates ya Mas Pambudi ya. Jadi melalui paparan kedua pemateri ini, Mbak Dr. Geni dan Mbak Dr. Kusnul Fitriah, kita melihat dua lanskap budaya populer yang berbeda ya, film dan media sosial. Keduanya mengatakan pada kita ya, berbisik pada kita tentang satu realitas yang sama, yakni menjadi laki-laki yang dalam tanda kutip berbeda di dalam kepungan budaya patriarki itu menuntut strategi adaptasi yang luar biasa seperti kata Mbak Geni tadi loh, berat loh jadi laki-laki itu dikira enak. Bisa pipis di mana saja itu kan apa privilege-nya itu kan bisa di pohon ya, itu salah privilege-nya itu. Berat ya, luar biasa ya. Menariknya alih-alih melakukan resistensi total untuk merubuhkan standar kelaki-lakian tradisional, maka subjek-subjek kita baik fiktif di dalam film maupun nyata di medsos tadi ya di Instagram itu memilih jalan kompromi dan penyelarasan agar tetap kompatibel dengan ekosistem budaya yang ada. Maka budaya populer terbukti tidak hanya menjadi cermin yang merekam kerapuan maskulinitas, tapi juga sekaligus menjadi sebuah panggung negosiasi yang cair, inklusif, sekaligus penuh kompromi. Oke, itu sedikit apa namanya, kesimpulan ya bukan ya, cuma komentar aja lah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Maaf kalau ada yang nggak pas dari saya, mohon maaf. Oke, makasih Mbak Geni, Mbak Kusnul, tepuk tangan saya lagi untuk kedua pemateri yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Gogor. Ini sebelum teman-teman biasanya kalau udah mau tutupan gini langsung bubar jalan sebelum dibubarkan ya. Jadi tolong saya butuh eh, seperti kata Mas Gogor dari panitia ini kita butuh eh, dokumentasi. Jadi monggo kakak-kakak untuk on cam gitu kita foto bareng dulu. Nanti saya akan ambil gambarnya. Oke. Monggo kalau yang belum sempat jilbaban dulu. Saya berikan waktu beberapa detik. Ini menarik loh, foto di Zoom tuh menarik diteliti loh. Menurut pengamatan saya Iya cuma juga orang Indonesia. sebenarnya, Mas. Menurut pengamatan saya ini cuma orang Indonesia yang suka foto di Zoom. Orang lain, orang luar Indonesia enggak. Menarik loh ini. Iya, benar. Yo, yang tertarik meneliti. Besok itu. Benar. Saya ambil gambarnya. Jadi 1, 2, 3. Sekali lagi.